Terima kasih masih di Sindo Malam pemirsa. Hingga Minggu sore total 18 calon duta besar ikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Ardianto mengatakan meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum apakah itu potensi fatality atau tidak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada hari pertama Sabtu kemarin, sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Mereka adalah calon dubes RI untuk Uni Emirat Arab Abu Dhabi, Juda Nugraha, dan calon dubes RI untuk Alger, Yusron Ampari. Calon dubes RI untuk Baku, Berlian Helmi, dan calon dubes RI untuk Bangkok, Hari Purnomo. Calon dubes RI untuk Jerman Abdul Qadir Jailani dan calon dubes RI untuk Brasil Andika Krishna Yudanto. Calon dubes RI untuk Bratislava Redianto Heru Nur Cahyo dan calon dubes RI untuk Brussels Andi Rahmianto. Calon dubes RI untuk Damaskus Lukman Hakim dan calon dubes RI untuk Den Haag Laurentius Amri Jinankum. Calon dubes RI untuk Dhaka Listiowati dan calon dubes RI untuk Doha Syahda Guruh Langkah Samudra. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri akui kesulitan mengisi posisi duta besar di 12 kedubes. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono setelah dicecar dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenlu. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Komisi 1 DPR RI. Kekosongan posisi duta besar terjadi sejak tahun 2023. Lantaran para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Menteri Luar Negeri Sugiono beralasan kesulitan mencari duta besar yang sesuai kompetensi, termasuk duta besar untuk Amerika Serikat. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi
perlu waktu. Oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Sementara itu pimpinan DPR telah mengantongi nama-nama calon duta besar yang diajukan Kementerian Luar Negeri. Ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. DPR juga mempertimbangkan berbagai kriteria termasuk perkembangan geopolitik dalam menempatkan calon duta besar, termasuk untuk Amerika Serikat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama dilakukan setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya adalah orang Jakarta. Itu yang lain yang nanti kita bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya, ada masalah. Kayak Pelabuhan Ratu ya kita ada. Melantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta beberapa hal penting kepada pejabat baru, salah satunya tidak korupsi. Pesan untuk tidak korupsi ini disampaikan Bobi saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintahan yang dilantiknya. Pernyataan ini dilontarkan Bobi lantaran belum lama ia menjabat, sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Ia juga berpesan kepada jajarannya apabila menemukan praktik korupsi yang berkaitan dengan jabatan untuk segera melapor kepadanya. Minta tolong, tapi sudah ada 3 yang sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.